Selamat datang teman-teman kembali di YouTube channel kita Filosofi Uang bersama Ken and Joe. Ini episode kedua kita ya Joe ya. Yes, betul sekali. Hari ini kita mau bahas apa nih? Oh, kemudian hari ini aku kepikiran sih Joe, ini kan lagian kita baru episode kedua. Mungkin mau bahas kali beberapa common mistakes gitu Joe. Common mistakes ya. Ya, common mistakes. Kamu pernah nggak sih kerasa buat common mistakes juga Joe? Mistakes dalam keuangan kamu? Banyak sekali. Ya sama Joe. Sama ya. Ya. Mistakes terbesar kamu apa? Mistake terbesar. Oh, dulu waktu awal-awal pertama kerja kurang memplan. Ya, plan apa nih maksudnya? Memplan bagaimana untuk spend uangnya. Iya, betul sekali. Waktu pertama-tama banget. Jadi pertama kali dapat income pertama kan. Cuma mikir gini, yang penting tak pakai sisa, ya udahlah. Tak pakai sisa, siap. Nah, jadi waktu itu memang betul-betul gitu. Aku sudah pakai dengan, menurut aku udah kayak loose gitu, udah loose saja, nggak terlalu mikirin, tapi masih sisa gitu. Masih sisa, jadi sudah jor-joran tapi masih sisa. Ya, nggak bukan jor-joran sisa dalam artian hidup bling-bling tuh nggak. Tapi maksudnya sampai makan udah nggak pernah terlalu mikirin harga berapa. Tapi sebenarnya bagus dong kalau misalnya sampai sisa. Ya itu, cuma tapi mungkin kadang-kadang kalau sekarang mikir balik, mungkin dulu bisa dikelola dengan lebih baik gitu Joe. Maksudnya dikelola lebih baik, maksudnya ya mungkin kalau misalnya dulu misalnya kadang-kadang pengeluaran yang nggak perlu-perlu bisa sampai misalnya sisanya cuma 20% misalnya aja ya. Ternyata kalau dikelola mungkin bisa sisanya 40%. Jadi mungkin ada yang makanan yang nggak harusnya misalnya nggak perlu spend segitu banyak, bisa aku kurangin misalnya. Lebih di budget lah ya. Ya, makanya jadi kadang-kadang ya mungkin itu ya namanya pelajaran hidup kali ya Joy ya. Ya waktu itu gitu betul karena masih single kan. Tapi pernah waktu kelebihan uang itu sudah mikir untuk invest belum? Belum. Aku dulu juga gitu loh. Maksudnya dulu tuh kayak kita ada uang ya, ini mau diapain ya? Mau di mungkin konteksnya mungkin kayak lebih kayak ini mau kita spend di mana nih? Iya kan? bener. Lebih pikir kak, habis ini mau pergi trip jalan-jalan kemana ini? Makanya dulu aku kayak gitu. Ada yang banyak, wah ini kayak jalan-jalan ke Australia asik nih. Asik nih. Ini ganti handphone asik nih. Kalau habis uangnya. Padahal dulu aku juga sudah mengenal saham, mengenal forex juga, kripto mah agak telat sih. Tapi itu ya, maksudnya cuma sekedar tahu tapi tidak mempraktekkan. Iya benar-benar, mungkin gitu juga. Dan mungkin tidak tahu, kalau aku merasa gini Jo, mungkin dulu ya waktu pertama kali single, kan masih single kan Jo, belum berkeluarga, income-nya sudah cukup gitu kan istilahnya. Jadi kadang rasanya kayak nggak kepikiran untuk ngeplan gitu. Tapi kalau sekarang kan soalnya sudah cukup ya. Jadi rasanya kak, tidak perlu tak plan aja sisa gitu Jo. Waktu itu pemikirannya gitu loh. Tidak perlu di plan aja sisa ya. Terus kita ngapain mikirin invest ya? Pada waktu itu, tapi kan sebetulnya kan salah kan Jo. Iya. Jadi kan nggak tepat juga itu. Iya. Tapi kan banyak orang yang mungkin nggak sadar ya. Bisa jadi ya. Mungkin banyak yang mirip-mirip kita waktu muda juga. Merasa tidak ada urgensi atau mungkin karena dia tidak menghitung ya. Benar nggak sih? Iya benar. Ya itu lagi-lagi nggak ngitung karena udah dipakai sisa pokoknya. Iya benar. Sisa ya. Jadi makanya, tapi sekarang kalau karena sekarang udah berkeluarga udah apa kan beda kan Jo. Kalau dulu single kan mau bagaimanapun hidup single itu kan bebannya nggak ada kan Jo. Betul. Beban nggak ada. Mau apapun kan ya yang ngerasain diri sendiri kan. Hari ini punya rumah, besok geletak ya terserah. Ya nggak apa-apa. Itu nggak gimana gitu Jo kan. Betul. Ya udah nih misalnya kita mikir ya udah kesalahan kita lah ya udah. Gitu loh. Tapi kalau sudah berkeluarga kan ada sense of responsibility yang beda. Kayak ada perasaan, aku harus memastikan nih aman gitu. Aku harus memastikan nih aman gitu Jo. Berarti waktu mulai berpikir seperti itu setelah menikah atau akan menikah? Mungkin maksudnya cara berpikirnya sudah berubah itu waktu mungkin tengah-tengah kali ya, antara titik pertama kali karir pertama sama mulai menikah ya. I see. Itu lagi-lagi itulah Jo. Wild, young and free. Wild, young and free, siap. Oke. Orang bilang kan gitu ada ya. Iya. Nah, oke Jo, kita mungkin ngomong ini. Common mistake apa yang mungkin kamu pernah lakuin nih Jo?
common mistake. Ya itu ya, suka jajan tidak ada budget. Oh iya benar, iya. Ya kan, jajan makan di luar atau apalah pembelian impulsif gitu kan. Iya benar-benar, waktu itu aku juga sering tuh. Kadang kalau sebenarnya kalau waktu kan zaman dulu pertama kali saya kerja di China, di China. Kerja di China itu kan living cost ya relatively rendah lah Jo. Jadi sebetulnya kalau waktu di kota aku tinggal sekali makan 10-15 yuan itu sudah cukup Jo. Berapa rupiah itu? Waktu zaman itu mungkin sekitar 20.000 lah. 20.000, 30.000 itu sudah tahun 2008. 2010 lah, 9 10 lah. Masih cukup. Ya? Nah, itu macam makan biasa lah. Banyak orang makan dengan harga segitu loh, Jo. Cuma tapi pada waktu itu aku sering sekali makan habis 40 yuan, 50 yuan. Yang maksudnya overkill. Ya overkill loh. Ya kadang-kadang pernah juga sampai 100 yuan. 100 yuan. Sendirian. Kan berarti 200.000. Tapi itu ceritanya mungkin sudah fancy food atau apa? Ya nggak sampai fancy banget, tapi maksudnya sebetulnya berlebih lah. Menurut aku sebetulnya aku sudah cukup segitu, tapi berlebihan itu unnecessary spending lah pada waktu itu. Iya. Cukup sih ini ya, memang agak tricky ya. Cukupku dan cukupmu. Iya itu beda ya. benar. Tapi dulu waktu aku kuliah juga ada sih temanku dari Pangkal Pinang. Dia kalau makan dia badannya agak gemuk sedikit gitu ya. Tapi dia selalu bilang, pokoknya makan harus cukup. Oke. Pokoknya harus tahu kata cukup. Tapi cukup jadi jadi ya benar. Ya, itu benar banget sih Cu. Aku kepikiran kan memang orang itu kadang-kadang yang membuat kita merasa hidup itu kekurangan karena kita nggak punya rasa cukup. Nggak punya rasa cukup ya. Ya kan. Nah itu lagi-lagi kembali lagi the economic problem itu kan di situ Cu. Di mana limited resources ketemu dengan unlimited wants and needs gitu. Ya kan, resource-nya limited terbatas, tetapi keinginannya, kebutuhannya tidak terbatas. Ini makanya punya economic problem. I see. Ya kan, itu kan yang dari basic kenapa sampai orang belajar ekonomi dan macam-macam. Ya itu kalau resource-nya kita unlimited ya nggak usah belajar ekonomi karena kan semua bisa dipenuhi Jo. Loh, jadi gimana? Kenapa orang belajar ekonomi? Karena kita tahu kita punya limited resources. Oh, karena kita punya limited resource. Tapi our need and wants are unlimited. Okay. Jadi makanya kita harus bagaimana mengolah resources yang minimal ini. Bukannya itu lebih kayak psikologi ya? Maksudnya kenapa kita mau ada keinginan yang berlebih-lebih itu kenapa? Itu mungkin ekonomi dan psikologi sama kali ya? Pasti berkaitan. So, maksudnya kan yang the first economic problem itu kan itu Jo. Kita kan manusia sebetulnya kalau kita tak bilang juga kita bisa dikasih free will nih. Tiba-tiba ada jin atau Tuhan bilang, oke, kamu bisa ngapain aja nih Jo, bebas, terserah. Apapun yang kamu inginkan bisa terjadi. Nggak tahu, mungkin kecenderungan manusia akan, menurut aku ya Jo ya, akan cenderung ya nggak ada puasnya. Betul. Ya kan? Kalau diizinkan semuanya bisa loh Jo. Mau apapun bisa. Iya. Karena memang ini ya, manusia tidak pernah puas ya. Katanya kan bilang, aku pinginnya, yang penting misalnya orang bilang gini katanya itu, yang penting kalau aku udah dapat income segini aku pasti happy. Nah, tapi ternyata begitu sampai income itu, kok tiba-tiba gak happy lagi nih. Berarti harus lebih tinggi lagi ya income-nya. Aduh, kita kok jadi kurang ya. Lagi. Itu, ekspektasinya ya. Gak bergerak terus gitu. Nah itu yang kadang menurut aku sih itu salah satu sumber ketidakbahagiaan dalam kehidupan juga gitu, karena ya kamu bilang tadi kadang-kadang kita ya menurut aku pribadi sih kita berusaha mendapatkan lebih, menurut aku, itu kan sesuatu yang baik sebenarnya kan Joy. Jadi kita mau berjuang lebih banyak lah. Tetapi at the same time kadang-kadang kita harus tahu, menurut aku pribadi, when to say enough is enough itu Joy. Betul. Harus inilah ya Pak, kita harus ngerem juga lah ya. Keinginan kita harus kita kontrol. Mungkin bisa dilatih nggak sih kayak gitu, keinginan yang sifatnya impulsif. Mungkin kan kayak sekarang zamannya sosmed, kita selalu lihat influencer wah pergi ke luar negeri, sepatu semuanya baru, mobil baru, rumah baru, rumah baru, bisnis kelas, first class. Oh iya itu juga. Lah helikopter pribadi. Sebenarnya itu kali ya yang men-trigger orang tuh kayak sampai aku harus masuk ke definisinya mereka. Ya. Nah ini juga menurut aku bener banget Jo, kamu jadi ingat aku nih. Memang kadang-kadang dalam kehidupan kita juga harus hati-hati menurut aku Jo. Jangan sampai kita hidup
menghidupi kehidupan orang lain. Nah itu kan bahaya. Kita hidup menghidupi kehidupan orang lain. Dalam artian kita ngikutin gayanya mereka. I see, gaya mereka. Ya kan. Jadi ada menurut aku pribadi sih kita harus tahu bahwa oke, ini aku, kehidupanku ya seperti ini sudah gitu. Iya. Kadang social pressure juga agak mengerikan sih. Ya kan? Misal kok orang lain semua pakai iPhone, nah kok kamu pakainya Nokia jadul kan agak gimana gitu ya. Iya. Tapi ya itu ya, kembali lagi ya who cares ya. Sebetulnya kan kita kan tidak perlu menyiksa diri dengan misalnya sampai pinjol lah demi bisa bergaul dengan orang-orang kan tertentu misalnya. Nggak perlu kan. Ya meskipun ada sih orang yang memang, tapi ini konteksnya dia punya uang ya, dia beli barang branded supaya bisa masuk ke komunitas tertentu, itu make sense. Itu make sense karena dia memang ada resource-nya. Memang ada uangnya. Tapi kalau nggak ada, terus dia memaksakan, ya itu sudah. Iya betul. Nah itu yang kadang-kadang menurut aku juga hati-hati, terutama generasi-generasi yang sekarang nih yang muda-muda, karena dimana mereka begitu lahir udah sosial media, mereka digital native kan. Betul. Serba instan. Dan menurut studi, Gen Z ini paling banyak loh terjerat pinjol. Jadi memang mungkin ada korelasinya ya. Iya harusnya behaviornya kan juga mudah terkompor ya. Mudah terkompor, sukanya instan, mudah bosen. Dia pinjol dengan apa? Bukan dipakai untuk hal yang produktif, tapi malah hal yang konsumtif. Bener. Itu yang, ya mungkin karena orang nggak ngajarin ya, gimana ya? Ya mungkin orang tuanya juga nggak tahu juga harus ngajarinya gimana gitu kan cuy. Sudah dikasih tahu tapi ndablek gitu. Nah malah bagaimanapun kan anak-anak ketemu teman-temannya kan lebih lama daripada ketemu orang tuanya. Iya sih. Dari pagi sampai siang sampai sore ya ketemunya teman-temannya. Iya. Aku kan waktu dulu tuh yang konser Coldplay, Blackpink segala macam itu kan banyak orang yang ambil pinjol. Oh iya, cuma beli tiketnya kan. Tiket kan. Jadi buat apa ya? Maksudnya gimana ya, generasi ini agak tricky sih ya menurutku ya. Karena mungkin katanya ini karena sosial media begitu cepat mengekspos banyak flexing kan, hype-nya mereka betul-betul kerasa kayak aku tidak mau ketinggalan loh. Iya. Perasaan kalau aku nggak ngikutin tren ini ketinggalan. Iya. Di TikTok, FYP kok selalu Blackpink, Coldplay kok aku kok diem aja di sini di kamar rasanya salah ya. Nggak ada salah di kehidupanku. Nah ini mungkin jadi aku ingat juga ngomong-ngomong masalah unnecessary spending apa. Kadang-kadang menurut aku sih kita harus tahu bahwa setiap manusia itu punya waktunya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa melihat orang lain mau ngapain mau apa tuh. Ya, dia sudah mampu. Ya sudah mampu atau apapun itu kehidupannya mereka. Betul. Ya kan, itu bukan bisnis kita, bukan urusan kita lah. Iya. Kita nggak perlu memaksakan menjadi seperti mereka lah ya. Atau mungkin masuk mengikuti mereka gitu. Iya betul. Mungkin menjadi inspirasi atau semangat boleh. Iya, inspirasi semangat boleh. Siapa tahu aku bisa kan gitu sih. Tapi mungkin ini juga ada yang kayak, mungkin kan ada kayak petua-petua yang mungkin salah tangkap kayak apa? Fake it until you make it, ya kan? Wah, gue berarti harus ikutin ini. Dangerous banget loh. Dangerous banget beneran. Fake it until you make it tuh berarti betul. Fake it until you make it berarti bisa betul-betul all in semua, pokoknya all in. All out, all in semua kasihin until you make it. Ya until you make it. Bukannya you make it malah kena pinjol ya. Di teror kolektor. Ngeri. Itu mungkin karena beberapa jargon dipaksakan masuk di apa sih namanya? Pokoknya ini cocok lah sesuai dengan yang aku mau lah. Iya betul. Padahal nggak nyambung gitu. Dan mungkin waktu aku kalau ngelihat flashback sih kerasa juga mungkin salah satu kesalahan aku ya karena waktu dulu ada unnecessary spending itu karena aku juga nggak ada planning Jadi emang nggak ngeplan gitu loh. Ya, nggak usah nggak ngeplan. Oke, saya anggap aja 1 bulan dapat uang 100 gitu ya, 100 rupiah lah, angka 100. Harusnya kan idealnya di plan kan. 30 rupiah untuk sewa apartemen misalnya, 20 rupiah untuk makan, ya kan, 10 untuk entertainment, misalnya, atau 15 untuk tabungan, kan harusnya di planning gitu. Betul. 10 lagi untuk investasi. Nah, dan itu nggak ada yang ngajarin sih. Nah itu sayangnya kalau aku lihat waktu kecil ada ngajarin kamu deh, secara itu ngajarin betul-betul untuk bagaimana ngeplan finansial kamu. Nggak ada sih.
Aku juga nggak ada juga sih. Ya memang dulu kan nggak umum ya. Maksudnya yang mau ngajarin siapa? Maksudnya dulu itu kan ilmu atau pengetahuan adalah komoditas yang paling penting kan. Iya betul. Jadi kan semua dimonopoli. Ya kan. Sekarang kan semua free access. Wah bebas semuanya. Ya, Saya kasih tahu kamu semua. Semuanya Jangan lupa subscribe kelas kita. Ini ada kelas juga nih kamu juga. Iya. Tapi kurang lebihnya begitu. Iya betul. Ya ini mungkin yang aku pikir juga harusnya sih yang generasi belum telat mulai melakukan planning gitu ya cuy ya. Iya. Jadi yang mungkin anak-anak muda sekarang mungkin baru mau dapat kerjaan pertama, gaji pertama. Mungkin mulailah ngeplan. Nah, tapi mulai ngeplan ini oke lah kita sisihkan. Mungkin tapi mungkin lebih penting kita menentukan tujuan nggak sih? Oh iya penting banget. Nah, tujuan dulu atau kita ngeplan dulu? Karena kalau kayak ngeplan dulu, ya betul. Tujuannya apa kan? Sih bener tujuan dulu harusnya. Tujuan dulu ya. Misalnya tujuannya udah bayangan nih. Oh dalam 5 tahun aku mau begini. Dalam 5 tahun mau begini. Saya 5 tahun aku mau buka usaha nih. Udah diperkirakan saya butuh modal berapa. Nah kan baru bisa di breakdown. Iya. Itu benar. Makanya aku sekarang ngajarin kayak anak-anakku. Tadinya kan aku dulu aku kan diajari orang tua kan kalau kamu butuh uang kamu tinggal minta. Sekarang aku ngajarin anak-anakku, aku setiap bulan aku kasih uang saku, atur sendiri. Kamu mau apa pakai uang itu. Dan sekarang dia pasti kebetulan anakku mau beli apa ya iPhone. Ya kan iPhone harganya coba dilihat dong harga ini berapa. Oh ya ini harganya 13 juta. Oke, ya itu jadi goalmu. Aku sudah kasih tahu dia ini goalmu. Caranya untuk mencapai ini ya mungkin sekitar 1-2 tahun lah. Dengan kamu dapat ulangan bagus, nanti ada dapat reward lah, bonus lah. Nah itu aku mau ngajarin gitu, supaya dia bisa menabung, menyisihkan uang, ada goal yang harus dicapai. Itu yang mau aku ajarin sih. Soalnya dulu aku nggak diajarin. Iya betul. Dan itu ya memang sama sih Jo. Nanti kalau aku juga kepikiran anakku mau aku gituin juga Jo. Jadi biar ada konsep ya, mereka kalau mau dapetin sesuatu mereka harus berusaha untuk itu gitu. Dalam artian ya minimal kalau mereka belum bisa kerja, tapi minimal dia berusaha untuk menabung, menyisihkan. Sama itu aku mau mengajarkan juga bahwa uang bisa habis. Itu mungkin kayak uang itu kayak unlimited. Papa ini kok super mantap ini. Ini kayaknya ada kartu ajaib ini. Ini setiap minta papa selalu keluar nih. Papa sampai berdarah-darah. Iya benar. Itu penting banget loh cuy yang kamu bilang tadi itu. Kadang-kadang kalau kita nggak menyadari konsep bahwa uang itu bisa habis, ya kita kadang-kadang kita nggak menghargainya. Betul. Ya kan cuy, kita ya itulah kita tend to overspend. Iya. Gitu. Sekarang mereka lebih mikir. Sekarang kan sekarang 1 bulannya aku jatah main playground, main ini ada catatannya lah pada saja. 2 kali oke lah. Aku kasih free, oke. Free. Terus berikutnya ya kamu bayar sendiri. Terus dia pikir aduh kok sayang ya hilang ya. Mau nanti habis. jadi nggak jadi ke playground. Kayak jadi ke playground sudah gak ada drama. Karena dia sudah ngerti. Karena sudah tahu. Ini aku harus keluar nih. Uangku habis. Kalau uangku habis nanti aku bisa beli iPhone. Gimana dong? Bener. Iya. Itu yang memang mungkin kalau generasi kita harus mulai lebih diajarin ya cuy ya. Diajarin ya. Ya emang sama sih generasiku juga nggak ada terlalu yang formal ngajarin seperti itu. Ya mungkin karena ya generasi orang tua kita juga dulu nggak ngajarin juga. Dulu nggak diajarin juga sih. Ya karena memang nggak ada juga kali ya konsepnya. Iya betul. Nah, itu sih. Iya. Terus apa lagi selain unnecessary spending? Mungkin juga ini. Lagi-lagi tadi ngomong soal jangan sampai itu tadi menurut aku satu yang penting tadi itu mungkin aku ngulang lagi ya. Itu adalah ya hidup jangan mengejar approval orang lain. Jangan mengejar approval orang lain. Dalam artian aku harus seperti ini supaya diterima oleh orang. Saya harus punya tas branded supaya diterima orang. Ya kan, mobil saya harus mobil yang harganya 2 miliar. Harga ya kan? Rumah harus minimal harga 20 miliar. Nah, gitu kan. Oke. Itu kadang menurut aku sih kadang itu yang
itu pedang bermata dua sebetulnya Jo. Nah, menurut aku pribadi loh ya. Dua pedang gimana? Di satu sisi mungkin bisa ngedrive kamu untuk berusaha mendapatkannya. Betul. Tapi satu sisi nanti akhirnya kadang membuat kamu tidak hati-hati. Orang itu justru malah seumur hidup akhirnya dia ngejar itu aja, nggak pernah menikmati kehidupannya dia miliki ketika mengejar. Dan ternyata nggak dapet juga. Gitu ya. Sudah mengejar nggak dapet juga, malah kena mental ya. Bener. Jadi kan ceritanya uang 20 tahun, 30 tahun hidup ngejar seolah-olah yang dianggap ini sebagai kesuksesan hidup loh. Ternyata ya nggak dapet. Dan 20-30 tahun itu yang harusnya banyak keindahannya, misalnya bersama keluarganya, sama orang tuanya, sama anak-anak itu jadi hilang semua. Nggak dinikmati gitu maksudnya. Jadi prosesnya tuh nggak dinikmati gitu. Jadi seolah-olah gini, terlalu ngoyo ya. Jadi seolah-olah mungkin masa gini, aku akan bahagia jika ini sudah terpenuhi. Soalnya belum terpenuhi nggak bahagia. Emang ada kayak gitu? Nah mungkin ada orang kadang-kadang gitu kan Jo. Jadi kan dia betul-betul ngejar terus. Nggak bisa merasa kayak grateful gitu. Nggak ada gratefulness, nggak ada gratitude sama kehidupannya. Stressful banget. Aku denger kayak, aduh, pusing banget kayak. Ya kan, jadi kak hidup tuh rasanya kak selalu gak dikejar, berpacu sama waktu gitu. Iya. Pokoknya harus lari terus nih. Ya kalau Indian sukses sih tidak masalah ya. Ya itu boleh, oke lah. Tapi kalau di Indian nggak sukses ya pusing. Iya pusing banget juga. Jadi nggak tahu, nggak menurut aku sih juga harus kita tuh belajar live at the moment itu. Live the moment tuh harus. Jadi jangan terlalu banyak menyesali masa lalu. Oke. Ya kan, masa lalu udah lewat. Tapi jangan juga terlalu melihat ke masa depan terlalu jauh. Harus buat goal yang realistis. Ya realistis harus. Karena kadang gini, kalau kita lihat masa belakang terus dan kita juga mikirin masa depan aja, masa lalu dan masa depan aja, akhirnya kita nggak punya waktu menikmati yang saat ini Jo. Iya. Ya kan. Sudah menyesal, terus tidak fokus di masa ini, tapi malah fokus aku besok harus cari makan, minggu depan terus apa, bulan depan terus apa lah. Akhirnya yang betul-betul ada di detik itu tidak bisa dinikmati semua gitu. Ya miss semuanya. Padahal waktu detik itu ada suaminya. Anak dari kecil tahu-tahu sudah jadi jombo. Kan. Jadi itu menurut aku sih juga harus hati-hati. Jadi memang generasi ini kan semua generasi instan ya sekarang ya. Iya. Nah itu dan sosial media itu ya banyak orang yang flexing di sana gitu loh. Nah itu yang kita harus hati-hati. Betul. Jangan sampai kita hanyut gitu loh. Ya kan, jadi kadang-kadang yang kita punya nggak kita syukurin, tapi kita mensyukuri apa yang kita nggak punya. Mencoba mendapatkan yang kita nggak punya. Oke. Gitu. Ini tips yang sangat bagus nih dari pakai nih. Ya kan? Ya gitu aja sih Jo. Iya. Terus apa lagi nih kira-kira yang common mistakes-nya? Menurut aku sih semua bottomnya sih kembali ke planning sih. Ke planning. Jadi kalau nggak, if you fail to plan, ya you plan to fail. I see. Ya dalam finance menurut aku juga sama sih Jo. Dalam relationship juga sama kan. Kalau kita nggak ada plan juga bagaimana untuk membangun relationship dengan orang yang dengan baik kan juga tidak akan terbentuk hubungan yang baik. Iya. Ya kan, misalnya kita sama orang tua nih, kita nggak ada kepikiran bagaimana supaya hubungan sama orang tua baik, ya kita nggak akan mengusahakan apa-apa kan Jo. Betul. Ya gak, sama istri atau suami sama aja, nggak mikir ya udahlah suami ya sudahlah, istri ya sudah sembarang gitu. Ya kan, jadi nggak ada secara intensional bilang oke, yuk kita bangun hubungan yang baik itu dengan misal punya ide-ide pergi bersama, acara quality time lah, apapun itu, ngobrol-ngobrol bareng. Nah itu kan lama-lama kan hilang semua itu Jo. Terkikis waktu ya. Uang juga sama, kalau kita nggak ngeplan ya begitu juga gitu loh sebetulnya. I see. Harus hati-hati sih. Ya kan kehidupan spiritual juga kita sama kan Jo. Iya. Kalau kita nggak mau ngeplan nih, saya pikirannya apa? Sebenarnya mungkin bukan nggak mau ngeplan, tapi kayak bingung mau mulai dari mana ya. Oh iya mungkin juga, itu juga bisa sih. Jadi enaknya gimana kalau kita bilang kita harus memplan? Step pertamanya apa ini? Ya tadi menurut aku sih kembali lagi tuh tentukan goalnya dulu. Goal besarnya apa? Goal besarnya apa? Lalu ada goal minor, goal kecil-kecilnya. Oke. Kira-kira setelah tahu goal besarnya apa, lalu kita pikir goal kecil apa ya yang kira-kira bisa mensupport kita untuk mencapai goal besar. Goal besar tuh
gimana ini maksudnya? Contohnya apa? Aku mau jadi triliuner. Nah, itu mungkin bisa juga kan? Itu bisa juga sebenarnya. Bisa juga. Menurut aku sih bisa kan? Apa nggak terlalu general ya? Nah, goal besar kalau dia bilang triliuner berarti kan dia ingin mendapatkan uang 1 T. 1 triliun. Dia langsung mikir loh 1 T berarti dalam berapa waktu misalnya? Dalam berapa? Oke. Dalam 40 tahun mau jadi dapat 1 T misalnya. Berarti kan dalam 40 tahun. Misalnya bayangannya. Nah misalnya, bagaimana caranya untuk dapat ke situ gitu, Ya sama lagi tadi kamu bilang misalnya mau breakdown, 5 tahun lagi mau buka usaha baru, butuh uang 500 juta nih. Nah, berarti kalau butuh 50 juta, bagaimana cara ngumpulin 500 juta dalam 5 tahun? Berarti kan minimal on average setiap bulan itu harus tabungan sekitar 8 juta. Ya kan 8-9 juta lah. Nah itu jadi ya itu yang harus dipikir. Berarti kalau sebulan harus bisa tabung minimal 8-9 juta, padahal biaya hidup saya misalnya 20 juta, berarti aku minimal at least harus punya 30 juta sebulan nih. Dan 8-9 juta itu harus aku sisihkan di account yang lain. Nah itu kan sebagian planning juga tuh. Iya. Karena mungkin memang ini ya, orang tuh kayak sebelum mulai menghitung dia sudah agak kewalahan sendiri kali ya. Padahal kalau dia hitung dengan detail itu mungkin bisa dicapai. Oh iya betul. Seperti tadi kan misalnya tadi aku bilang aku mau menjadi triliuner dalam 40 tahun. Misalnya. Itu sebenarnya kalau dikalkulasi itu mungkin bisa loh. Iya, 1000 dibagi 40 tahun kan? Iya, berarti kan berapa itu? 1 tahun susah. Iya, betul. 40 tahun ya bisa aja kalau misalnya kamu merencanakan yang benar, kena jackpot beberapa kali. Ya. Bisa aja. Dan 1 triliuner 40 tahun ke depan mungkin sudah mungkin nilainya kayak 1 miliar sekarang kan. Ya kan sudah inflasi. Nggak tahu ya, juga bisa jadi ya 40 kali ya. Mungkin kayak 500 miliar lah sekarang mungkin ya. 500 miliar, betul. Iya, gitu sih. Jadi menurut aku sih paling basic sih kesalahan orang sih itu biasanya tidak ada planning. Setuju. Itu yang mungkin haruslah kita apapun dalam kehidupan kita itu harus di plan gitu. Jadi kalau nggak kita planning ya kita nggak kemana-mana gitu. Iya kan? Betul. Kalau nggak kemana-mana ya nggak ada perkembangan dalam hidup ya. Iya betul. Nah, ya jadi mungkin hari ini yang kita sharing ngobrolkan itu mengenai ya itu tadi kesalahan utama ya cuy ya. Kesalahannya dalam orang mengatur keuangannya ya. Itu nanti ada unnecessary spending itu berkaitan dengan yang planningnya kurang dan macam-macam. Jadi teman-teman ada tujuan juga ya. Ada tujuan juga. Ada yang mau disampaikan Jo ke teman-teman pemirsa nih? Enggak ada sih. Enggak ada ya. Oke. Jadi teman-teman mungkin ini acara kita hari ini, kita yang sharing hari ini, semoga teman-teman dapat hal yang penting yang bermanfaat bisa dipakai. Sampai jumpa di Filosofi Uang episode berikutnya lagi ya. Oke, bye-bye. Yo, bye-bye.